Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 701. Chapter 701 Koordinasi. Anggota tim dari kedua tim sudah berada di atas panggung. Di sisi Shrek, Tang Wulin berdiri di depan dengan Gu Yue di belakangnya. Dua orang yang berdiri di belakang pada suatu sudut adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhenyu berdiri di belakang formasi. Di depannya, Su Xiaoyan dan Xie Xie berdiri di samping satu sama lain. Mereka berdiri dalam formasi seperti belah ketupat yang tampak agak aneh. Di sisi Monster Academy, Long Yue berdiri di depan. Di belakangnya adalah Dai Yuyan dan Hua Lantang yang berdiri berdampingan. Di belakang mereka di baris ketiga adalah Master Kontrol Jiwa mereka, Sumu yang bertanggung jawab atas komando pusat. Dua Master Jiwa Sistem Kelincahan berdiri di samping Sumu, sementara Pagoda King Yezi berada di belakang semua orang. Formasi mereka secara longgar menyerupai segitiga. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Secara kolektif, ada cahaya kuat yang terpancar dari tatapan semua orang. Sejak dimulainya kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental tahun ini, Akademi Monster dan Akademi Shrek telah berjuang berkali-kali. Dari hasil pertandingan sebelumnya, Monster Academy memiliki keuntungan yang lebih besar. Mereka mampu menekan Akademi Shrek di setiap kesempatan, dan mereka menang di kompetisi solo dan berpasangan. Namun, Akademi Shrek telah memberi mereka banyak masalah di sepanjang kompetisi. Mereka telah membuat perjalanan Monster Academy menuju kemenangan lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menebak pihak mana yang akan meraih kemenangan terakhir dalam pertandingan hari ini yang membuat semua orang dalam ketegangan. Dalam hal kekuatan, Akademi Monster lebih unggul, tetapi tidak ada yang melihat kekuatan penuh Akademi Shrek dalam pertempuran tim. Karenanya, ini pasti pertarungan antara dua tim kuat. Tang Wulin dan Long Yue saling berhadapan lagi di pertandingan final. Keduanya adalah putra surga yang sombong, dan mereka berdua haus akan kemenangan. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mari kita mulai pertandingannya. Suara gembira wasit mengumumkan dimulainya kompetisi. Di peron, Dai Tianling duduk dengan perhatian untuk menonton pertandingan. Dia juga ingin menyaksikan pertandingan yang menarik dengan kemenangan besar yang menyenangkan. Dia yakin bahwa Long Yue akan memimpin pasukannya untuk mengalahkan Akademi Shrek. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mengamati bagaimana mereka akan menang. Tang Wulin bergerak dengan cepat dan menjadi yang pertama di antara semua kontestan di atas panggung. Saat dia menyerang, 3 cincin jiwa emas di bawah kakinya bersinar. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Tubuhnya membesar dengan sisik menutupi tubuhnya, dia mengulurkan sepasang cakar naga emasnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia mengarahkan lurus ke arah lawannya seperti panah emas. Gu Yue mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mengikuti tepat di belakang Tang Wulin. Saat lampu hijau mengelilingi tubuhnya, dia bergerak dengan kecepatan tinggi sementara yang lain mengikutinya, mempertahankan formasi mereka saat mereka menekan Akademi Monster. Long Yue mengambil langkah besar ke arah Tang Wulin. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Tubuhnya membesar dan tombak runcing ganda muncul dalam genggamannya. Matanya berkedip dengan cahaya dan tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Penghinaan sebelumnya hanya bisa dihapuskan dengan kemenangan. Mengenal Tang Wulin dengan baik, dia ingin meraih kemenangan dalam satu pukulan cepat dan mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah Tang Wulin dikalahkan, tidak akan ada seorang pun dari Akademi Shrek yang bisa menyamainya. Di belakang Long Yue, Seven Treasures Glaze Pagoda bersinar. Pancaran cahaya melesat dari itu yang jatuh pada rekan-rekannya. Itu adalah Pagoda King Yezi yang melepaskan kekuatannya. Yezi, yang memiliki peringkat Raja Roh, memiliki kendali yang sangat baik atas Seven Treasures Glaze Pagoda. Sinar meningkatkan cahaya yang jatuh ke rekan-rekannya sangat meningkatkan basis kultivasi mereka. Basis kultivasi mereka ditingkatkan sebanyak 50%. Untuk sementara waktu, mereka benar-benar menghancurkan Akademi Shrek dalam hal aura. Dua sistem penyerangan, Raja Macan Dai Yuyan, dan Raja Serigala Hua Lantang mengambil langkah besar di bawah peningkatannya. Mereka mengapit Long Yue saat mereka menyerang lawan mereka dari Akademi Shrek. Cincin cahaya yang dilepaskan oleh Sumu melintas di bawah kaki mereka. Master jiwa sistem kendali mereka juga telah membuat gerakan.
Saat tim Akademi Shrek melangkah ke batas lingkaran cahaya, mereka akan segera terpengaruh olehnya. Satu peningkatan dan satu penekanan. Sistem kendali dan sistem pendukung. Setelah efek dari kedua sistem benar-benar dilepaskan, mereka akan segera menempatkan Akademi Shrek dalam kerugian besar. Selama pertandingan, Akademi Monster tidak berniat menahan diri. Yang mereka inginkan adalah bertarung dengan sekuat tenaga dan mengalahkan Akademi Shrek dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka ingin membuktikan diri dengan kemenangan besar. Lin San dan Teng Teng pindah secara terpisah. Tubuh Lin San berubah menjadi ilusi. Dia seperti angin sepoi-sepoi, bahkan garis sosoknya tidak terlihat jelas. Ketika tubuhnya melayang ke depan, potongan-potongan baju besi terbang menutupi tubuhnya dalam keheningan yang meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia praktis bayangan sekilas. Dia telah mencapai pinggir lapangan dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Raja Angin. Di sisi lain, Teng Teng juga telah melepaskan baju perangnya sendiri. Sebagai master jiwa pertempuran sistem ketangkasan, sangat mungkin bahwa dia akan menjadi yang pertama melakukan kontak dengan lawan mereka. Mereka tidak menahan, juga tidak sembrono. Faktanya, mereka semua dijaga dalam pertarungan mereka. Tang Wulin melanjutkan dengan langkah besar. Dia hampir berada dalam jangkauan Halo Sumu. Kali ini, Sumu telah melepaskan skill jiwa keduanya, Soul Power Stripping Halo. Setelah master jiwa melangkah ke jangkauannya, konsumsi kekuatan jiwanya akan dipercepat secara instan. Raja Angin Lin San telah menembak melewati Tang Wulin dari pinggir lapangan. Dia tidak menyerang pada kesempatan pertama yang dia miliki. Sebagai gantinya, dia berhenti. Untuk seorang master jiwa sistem agility, yang paling penting adalah menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan menghabisi lawan dengan satu pukulan. Cahaya perak menyala. Gu Yue tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Retret spasial. Ketika dia muncul lagi, dia berada di belakang Long Yue, yang mengejutkan semua orang. Tepatnya, dia muncul di belakang Long Yue, Hua Lantang, dan Dai Yuyan. Ketiganya ada di depannya, sementara di belakangnya adalah Raja Rubah Sumu dan Raja Pagoda Yezi. Atas serangan mendadak Gu Yue, Sumu sama sekali tidak terkejut. Dia melepaskan halo melemahkan, diikuti segera oleh halo melahap hitam pekat yang menyebar keluar. Yezi dekat di belakangnya, dan dia memiliki keterampilan pelindung yang saleh seperti reversal halo. Jadi, dia sama sekali tidak takut dengan pertempuran jarak dekat. Selain itu, dalam penilaian mereka, Gu Yue adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol. Karena teleportasi tiba-tiba Gu Yue ke barisan mereka, dia bingung. Apa yang dia pikirkan tentang menyusup ke barisan mereka sendiri? Anggota Monster Academy bereaksi dengan cepat. Long Yue tidak berbalik, tapi Hua Lantang dan Dai Yuyan menghentikan langkah mereka. Mereka berbalik dengan cepat. Kemampuan Gu Yue luar biasa. Dia bisa berteleportasi bersama dengan rekan-rekannya. Itulah mengapa mereka harus berhati-hati terhadap kemampuannya ini. Adapun situasi Long Yue sendirian di depan, mereka tidak khawatir. Di mata mereka, Long Yue bisa melepaskan seluruh kekuatannya dan mengalahkan semua orang dari Akademi Shrek sendirian. Gu Yue menunjuk sesuatu di udara. Dia sepertinya tidak memperhatikan halo yang melemahkan dan halo elemental stripping yang menutupi dirinya. Hembusan angin liar bertiup dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tak lama kemudian, dia memukul ke depan dengan telapak tangan kanannya. Sepetak halo cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Itu berubah menjadi bola api biru besar dengan diameter 1 meter. Itu melesat langsung ke arah Sumu. Atribut angin, atribut api. Kontestan Gu Yue telah melepaskan serangan elemen angin dan api pada saat yang bersamaan. Apa jiwa bela dirinya? Tanya Fang Er dengan heran. Angin liar menyapu panggung dan menyebar keluar. Pada saat yang sama, ia menekan ke arah Hua Lantang dan Dai Yuyan yang sedang menyerangnya dari belakang. Di tengah angin kencang, bilah angin menahan gerak maju Hua Lantang dan Dai Yuyan. Kekuatan Devouring Halo sangat kuat saat berhadapan langsung. Namun, ketika bertabrakan dengan bilah angin, efek Devouring Halo melemah dengan cepat. Bola api biru besar itu menggambar parabola di udara. Itu mengendarai momentumnya dan melewati Devouring Halo dari atas. Targetnya adalah Pagoda King Yezi di belakang Sumu. Yezi telah melepaskan dan mengenakan baju besi perangnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Armor tempurnya terutama digunakan untuk pertahanan. Kekuatan pertahanannya adalah yang terkuat di antara timnya dengan pengecualian Long Yue. Raja Rubah Sumu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia secara naluriah mundur selangkah dan mengangkat lengan kanannya.
Lingkaran hitam pekat dilepaskan ke langit. Itu adalah halo devouring lainnya. Kekuatan devouring halo lebih kuat meskipun jangkauan yang dicakupnya relatif lebih kecil. Setiap kali dia melepaskannya, dia hanya bisa menutupi area dengan diameter 10 meter. Itu dilepaskan secara vertikal bukannya muncul dari tanah sebagai lingkaran cahaya biasa lainnya. Namun, situasi yang membuatnya heran terjadi. Bola api biru bergoyang lembut di udara menunjukkan gerakan horizontal dan jatuh dari langit. Itu secara mengejutkan menghindari devouring halo dan jatuh langsung ke tubuh Yezi. Suara gemuruh keras terdengar, armor pertempuran Yezi bersinar terang, dan dia terhuyung-huyung dari ledakan. Peningkatan yang dia berikan kepada rekan-rekannya tiba-tiba terputus. Apa yang baru saja terjadi? Tim dari Monster Academy tercengang. Master jiwa sistem dukungan mereka diserang di awal, yang memutuskan dukungan yang mereka terima. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah pertempuran tim mereka. Namun, ini baru permulaan. Lingkaran cahaya samar beriak keluar dari tubuh Gu Yue. Dia mengangkat tangan kanannya dan bola api biru lainnya terbang keluar. Kali ini, langsung menuju Sumu. Soul Land 3 Chapter 702. Chapter 702, Senjata Baru Tang Mulin. Sumu tidak berani lengah. Dia sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan dari bola api biru ini dari kekuatan ledakan di belakangnya. Dia segera melepaskan halo pembalikannya. Bola api membalikkan arahnya dan terbang menuju Gu Yue. Namun, Gu Yue hanya berdiri di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak. Tepat ketika bola api hendak mengenai dia, secara mengejutkan melayang ke atas. Itu melayang sebentar lalu berakselerasi menuju Long Yue sebagai gantinya. Sepertinya Gu Yue telah menangkis serangan balik Sumu, menggunakan bola api biru untuk menyerang Long Yue. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Setiap orang memiliki pandangan yang jelas. Sumu dengan ketakutan menemukan kekuatan gadis muda di hadapannya. Itu lebih mengejutkan dari apa yang dijelaskan Dai Yun Er. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas serangannya bahkan setelah dibalik oleh halo pembalikannya sendiri. Selain itu, dari ketenangannya yang tenang, dia tahu bahwa dia memiliki kendali penuh atas itu. Ini pasti kepercayaan diri yang kuat. Hua Lantang dan Dai Yuyan telah menyelesaikan ancaman bilah angin dan terus maju dengan kecepatan kilat. Sumu tidak menahan lagi. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang. Dia melepaskan Destruction Halo yang menembak langsung ke arah Gu Yue. Lawan yang tidak mereka beri banyak perhatian sebelumnya ini lebih kuat dari yang mereka kira. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah berurusan dengannya terlebih dahulu, sebelum hal lain. Cahaya perak menyala, Gu Yue menghilang ke udara tipis. Saat dia muncul kembali, dia berada di udara. Dia terlihat berdiri di atas bola api hijau saat dia melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan cincin 4 jiwa di tubuhnya bersinar secara berurutan. Tidak diketahui cincin jiwa mana yang telah dilepaskan saat staf elemental muncul dalam genggamannya. Di ujung tongkat, bola cahaya 7 warna berkedip. Ledakan, bola api biru yang menembak ke arah Long Yue barusan meledak di punggungnya. Tubuh Long Yue menjadi kaku sejenak. Saat ini, dia melawan Tang Wulin secara langsung. Tang Wulin melompat ke udara, tetapi dia tidak menggunakan 2 palu raksasanya. Sebaliknya, dia menerkam langsung ke arah Long Yue. 2 berkas cahaya perak berkedip secara bergantian. Tiba-tiba, ada 2 orang lainnya yang muncul di samping Gu Yue. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Gu Yue menepuk tubuh Ye Xinglan dengan staf elemental. Punggung Ye Xinglan bersinar terang dengan lampu hijau. Detik berikutnya, dia terbang keluar dengan kecepatan kilat karena dorongan dari penyadapan. Yuanen Yehui, sebaliknya, turun dari langit dan mendarat di tempat Gu Yue berdiri beberapa saat yang lalu. Kontrol keterpusatan, apakah dia master kontrol soul master mereka? Dia memiliki serangan yang sangat kuat juga. Xie bertabrakan dengan Teng Teng. Kedua sosok itu berinteraksi dengan kecepatan kilat, dan tabrakan mereka mengeluarkan serangkaian suara yang menggelegar. Di sisi lain panggung, Lin San mendekati Su Xiaoyan. Saat ini, pertempuran sedang berlangsung penuh. Secara relatif, Akademi Monster masih mempertahankan formasi mereka. Meskipun ada jarak antara anggota tim mereka masih dalam jangkauan untuk saling membantu di pertahanan. Sementara itu, formasi Akademi Shrek tersebar secara mencolok. Yue Zhenyu saat ini berada di belakang Tang Wulin. Dia mengepakkan sayapnya dan melompat ke langit saat dia bersiap untuk melompati kepala Long Yue.
Su Xiaoyan sendirian di belakang, dan dia harus menghadapi master jiwa sistem ketangkasan terkuat dari lawan mereka, Raja Angin Lin San. Secara keseluruhan, tampaknya Akademi Shrek memiliki sedikit keuntungan saat ini. Namun, begitu Su Xiaoyan dikalahkan oleh Raja Angin Lin San, situasinya dapat berubah dalam sekejap membalikkan keadaan dalam pertempuran. Saat dia menghadapi angin sepoi-sepoi yang bertiup ke arahnya, Su Xiaoyan tersenyum tipis. Di tangan kanannya, staf es Star Wheel berkedip. Pada saat inilah Gu Yue yang berada di udara jauh bergumam pelan. Staf elementalnya menggambar busur melingkar di udara, lalu, bola api berukuran hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya ditembakkan. Namun, bola api biru ini sepertinya salah tembak, karena jatuh ke tempat kosong di panggung kompetisi di belakang mereka. Su Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Dia mengarahkan staf es Star Wheel ke arah depannya. Seberkas cahaya bintang naik diam-diam di hadapannya. Lin King Lin San saat ini berada di dekatnya. Dia bersiap untuk melepaskan Windblade miliknya untuk mengalahkan master jiwa sistem kendali yang kekuatannya tidak sepenuhnya dipahami oleh rekan satu timnya. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di hadapannya. Lingkaran cahaya emas muncul di tanah. Ada rasa bahaya yang meningkat. Lin San secara naluriah menjauh dengan cepat mengubah arah serangan ke depan untuk menghindari lingkaran cahaya. Dia sekarang berakhir semakin jauh dari Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak berniat pindah. Tongkat es Star Wheel di tangannya berkedip lagi. Kali ini, cincin jiwa kedua di tubuhnya juga menyala. Seberkas cahaya bintang meledak seketika. Lin San merasa penglihatannya kabur. Tak lama kemudian, perasaan terpesona muncul di dalam jiwanya. Selanjutnya, gerakan kakinya terpengaruh dan menjadi berantakan. Bersamaan dengan itu, ada rasa bahaya yang besar dari lubuk hatinya. Dia melepaskan armor tempurnya yang menutupi seluruh tubuhnya dengan segera. Ledakan. Apa yang dilihat penonton adalah pemandangan yang berbeda sama sekali. Dalam pandangan mereka, Lin San sangat dekat dengan Su Xiaoyan. Namun, begitu dia mendekat, lingkaran emas muncul di tanah. Lin San mengelak dengan mudah. Tidak ada yang luar biasa sampai saat ini. Namun, tak lama kemudian, Lin San tiba-tiba tampak gila. Dia berbalik dan lari. Pisau angin yang dia pegang dilepaskan di tempat kosong. Dia buru-buru lari ke tempat kosong di panggung. Tempat itu kebetulan adalah tempat bola api biru raksasa itu jatuh. Pada saat kritis itu, Lin San melepaskan baju perangnya tepat pada waktunya. Detik berikutnya, tubuhnya ditelan oleh bola api biru. Ledakan hebat terdengar. Itu meletus dengan dampak yang mengerikan. Suara ledakan berlangsung selama 3 detik penuh sebelum perlahan menghilang. Su Xiaoyan berada cukup jauh ketika bola api biru itu mendarat. Kemudian, dia menuju ke arah pertempuran utama. Dia bahkan tidak melirik Lin San. Ini. Bagaimana situasinya? Mungkinkah bola api biru itu tidak meleset sama sekali, dan selama ini ditujukan ke tempat itu? Koordinasi macam apa ini? Dalam situasi di mana formasi mereka begitu terpencar, bagaimana mereka bisa melakukan koordinasi yang begitu tepat? Apakah ini cara Akademi Shrek? Adegan itu tidak lepas dari mata Long Yue. Dalam hatinya, dia merasa tercengang. Dia merasa bahwa Akademi Shrek lebih kuat dalam pertempuran tim daripada dalam pertempuran tunggal. Tabrakan antara Long Yue dan Tang Wulin akhirnya dimulai juga. Dia mengangkat tombak runcing ganda dan mendorongnya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia membalas dengan sepasang cakar naga emasnya yang mengenai tombak. Tabrakan itu meledak menjadi 2 masa cahaya kemasan, sementara dia melompat menggunakan kekuatan dari tabrakan tersebut. Dia secara mengejutkan tidak memilih untuk memiliki benturan kekuatan. Saat tubuhnya berada di udara, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang. Tak lama setelah itu, Long Yue melihat tombak emas di tangan Tang Wulin. Itu juga runcing ganda, dengan panjang sekitar 5 meter. Seluruh tombak adalah emas cemerlang dan pola berbentuk naga berkedip-kedip samar di tombak. Ujung tajam di kedua ujung tombak itu tembus cahaya. Untuk alasan yang tidak diketahui, seketika tombak itu muncul, Long Yue merasakan hatinya menciut dengan intens. Seolah-olah dia telah melihat benda yang sangat menakutkan. Detak jantungnya semakin cepat juga yang melemahkan kekuatannya. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin menjadi lebih kuat. Semua ini karena tombak. Huf, Tang Wulin terengah-engah tanpa henti. Dia merasa seperti sudah mati. Ketika rasa sakit yang luar biasa menjadi menyiksa, dia melihat dunia yang gelap gulita. Dunia itu dipenuhi dengan ketenangan dan keheningan.
Seolah-olah dia tidak perlu khawatir lagi setelah dia mencapai dunia itu. Dia berjalan perlahan menuju dunia itu semakin dekat ke kehampaan gelap. Saat ini, dia mendengar teriakan. Kembali. Tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan muncul tiba-tiba. Sesaat kemudian, rasa sakit yang hebat muncul lagi di sekujur tubuhnya. Ajaibnya, Tanggulin bisa melihat bagian dalam tubuhnya. Tulang patah dan meridiannya semuanya sembuh. Dibandingkan sebelumnya, bagian dalam emasnya yang samar memiliki lapisan kilauan lainnya. Seolah-olah zat seperti kristal telah dibekap ke permukaan tulang, meridian, dan organ dalamnya. Itu tampak nyata. Kekuatan garis keturunannya menjadi lebih jelas, dan itu diwarnai dengan kilau yang berkilauan. 2 dari 8 meridian luar biasa miliknya yang telah terhubung menjadi lebih tangguh, dan alirannya lebih lancar. Kekuatan yang belum pernah dia alami sebelumnya memenuhi tubuhnya. Sakitnya mereda seperti air pasang. Apakah saya melakukannya? Saya melakukannya. Suara bermartabat bergema di benak Tanggulin. Kedengarannya seperti tang tua, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Dia tidak tahu perasaan macam apa ini, tapi suara itu membuatnya merasa nyaman dengan rasa aman yang kuat. Dia menghela napas lega. Kekuatan stamina dan esensi darah di dalam dirinya secara bertahap digerakkan. Pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang lebih pada tubuhnya. Dia membuka matanya secara naluriah. Tak lama kemudian, dia merasa bahwa bagian depannya benar-benar tertutup oleh tambalan emas. Dia samar-samar bisa melihat bahwa dia berada di kamar mandi. Kamar mandi kosong. Kemudian, titik cahaya keemasan terpancar dari sela alisnya, dan itu tergantung di udara. Soul Land 3 Chapter 703. Chapter 703, Tombak Naga Emas. Tampaknya itu adalah jarum emas yang membesar dengan cepat dan menjadi tombak yang panjangnya mencapai sekitar 5 meter. Tombak itu berwarna emas dan menyilaukan dengan pinggiran gelap berbentuk naga di sekelilingnya. Pinggiran gelap ini berkedip-kedip dan terwujud di permukaan memancarkan kilau yang tidak biasa. Apa itu? Untuk apa tombak bermata 2 itu? Ini adalah item yang hanya bisa kamu pegang untuk menerobos segel lapisan ke-6. Itu senjata aslimu, namanya tombak naga emas, suara tang tua bergema di benak Tanggulin saat ini. Ya, itu memang tombak naga emas yang ada di tangan Tanggulin saat ini. Tombak itu penuh dengan tekstur, namun seringan bulu. Seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Tanggulin bisa merasakan cincin penguat di bagian dalam tombak yang terus memperkuat dan memperkuat kekuatan garis keturunannya saat dia menyemprotkannya dengan tombak. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan tombak itu karena dia belum mengujinya. Ding, raungan naga yang dalam bergema ketika tombak emas menyentuh tombak runcing ganda di tangan Long Yue. Tombak naga emas benar-benar menyala. Pinggiran gelap berbentuk naga berubah menjadi sebening kristal begitu sisik di tubuh Tanggulin dengan pinggiran gelap berbentuk naga memancarkan cahaya menyilaukan. Long Yue mundur selangkah seolah-olah dia tersengat listrik. Ujung depan tombak runcing gandanya tiba-tiba pecah. Tombak berujung ganda yang terdiri dari 16 jenis logam langka ini dibuat oleh Monster Academy menggunakan teknologi terbaru. Tanpa stimulus kekuatan jiwa yang memadai, bahkan ketahanan Mesya ilahi terbatas. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tombaknya bisa rusak dengan kontak langsung dengan tombak Tanggulin. Apa tombak di tangannya? Mengapa dia tidak memilikinya di pertandingan sebelumnya? Mungkinkah dia hanya menerimanya setelah pertandingan sebelumnya? Tidak mungkin. Sepertinya tombak itu adalah senjata yang kompatibel dengan armor tempur karena tidak ada penjelasan lain untuk kekuatannya yang luar biasa. Jajaran baju besi perang yang berbeda memiliki jenis fitur khusus yang berbeda. Armor pertempuran 2 kata lebih mengesankan daripada armor perang 1 kata secara keseluruhan. Misalnya, baju besi perang 2 kata lebih tebal dan lebih berat dengan tambahan sayap. Bukan berarti armor perang 1 kata tidak bisa ditempa dengan sayap, tapi pembuatan sayap itu rumit. Seorang master armor pertempuran 1 kata tidak mampu menempa sayap, belum lagi akan membuang-buang waktu untuk menempa sayap untuk armor pertempuran 1 kata dan harus menggantinya nanti dengan logam baru untuk pertempuran 2 kata. Baju sirah. Sebaliknya, senjata yang kompatibel dengan armor pertempuran biasa hanya dimiliki oleh master armor pertempuran 3 kata. Ini karena proses pembuatan senjata itu rumit dan membutuhkan keterampilan dan ketepatan pemalsu bersama dengan makanan seseorang.
Dengan demikian, Master Armor pertempuran tidak akan menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk memproduksi senjata armor pertempuran mereka sendiri sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghasilkan senjata yang mampu melukai judul Douluo. Ini adalah aturan paling mendasar dalam pengembangan Master Armor tempur. Jadi, Long Yue menyimpulkan bahwa tidak mungkin Tang Wulin menggunakan senjata pelindung perang. Jika dia memiliki senjata pelindung pertempuran dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak perlu menempa di masa depan. Apalagi, sudah sekitar 10 hari sejak pertandingan terakhir. Dia tidak mungkin bisa membuat senjata tempur dalam waktu sesingkat itu. Semua orang kaget. Tang Wulin telah merusak senjata Long Yue yang membuat Long Yue terkejut. Ini menandakan bahwa senjata di tangan Tang Wulin bahkan lebih kuat. Ini bukanlah penindasan dengan kekuatan, sebaliknya, ini terasa seperti penindasan secara keseluruhan. Cahaya melintas di mata Long Yue saat aura di sekitar tubuhnya berubah tiba-tiba. Dia berteriak keras, "Gunung!" Segera, kekacauan meletus di seluruh panggung kompetisi. Bebatuan dalam bentuk dan bentuk pegunungan menonjol dengan fluktuasi spiritual yang kuat menyapu seluruh pemandangan. Long Yue tidak hanya master jiwa tipe penyerangan, tapi dia juga bisa melakukan kontrol atas seluruh panggung selama pertandingan grup. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan telah mendarat di tanah dan dihadapkan pada batu-batu besar yang menonjol. Ada gunung-gunung besar yang muncul dari tanah menuju Yue Zhengyu dan Gu Yue secara bersamaan. Bahkan Su Xiaoyan juga terpengaruh dalam kekacauan yang terjadi selanjutnya. Tang Wulin turun dari langit pada saat Long Yue meluncurkan gunung jiwa bela dirinya. Tang Wulin melepaskan aura garis keturunan dengan marah saat raungan naga yang gagah berani bergema. Untuk sesaat, hal ini menyebabkan pergerakan pegunungan melambat. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas dan menghantamkannya ke kepala Long Yue. Semua anggota regu Shrek memanfaatkan momen ketika pegunungan melambat untuk bersembunyi. Dominasi mereka sebelumnya berkurang karena dampak penyerangan saat ini. Gu Yue bergumam tidak dapat dimengerti saat dia ditangguhkan di udara. Tiba-tiba, staf elemental di tangannya terangkat tinggi saat mantra monoton tiba-tiba berubah menjadi nada tinggi. Beberapa bentuk fluktuasi elemen di udara tiba-tiba menjadi hebat, bahkan pegunungan yang megah pun mulai bergetar dan bergetar juga. Ini. Long Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gu Yue di langit dan merasakan sensasi mengancam yang berbeda. Ini adalah pengalaman pertamanya diancam dalam kompetisi. Perasaan itu tidak pernah muncul saat dia bertarung melawan Tang Wulin sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Untuk apa mantra itu? Dia menyilangkan tombak runcing ganda di tangannya dan memblokir tombak naga emas. Tang Wulin pulih sementara Long Yue mundur selangkah di tengah suara ledakan yang keras. Cincin jiwa kedua di tubuh Long Yue berkilauan dengan pancaran saat dia akan meluncurkan keterampilan jiwa sungainya. Sementara itu, cincin jiwa emas muncul tiba-tiba di bawah kakinya. Long Yue tidak memperhatikannya pada awalnya. Setiap serangan biasa atau skill jiwa tipe kontrol tidak efektif padanya. Tidak terlalu cepat, tubuhnya terperangkap saat rantai emas merayap dari cincin jiwa dan mengganggu keterampilan jiwa kedua yang akan dia luncurkan. Tang Wulin berbalik setengah dan mengarahkan tombak naga emas langsung ke tubuh Long Yue. Aliran cahaya keemasan melintas saat dia hendak mengenai Long Yue. Pikiran menolak untuk ditusuk oleh Tang Wulin langsung memenuhi pikiran Long Yue. Namun, justru saat itulah aliran cahaya hijau menyapu dan memposisikan dirinya tepat di depan Long Yue. Ding! Cahaya hijau mengeluarkan teriakan teredam di dalam suara yang jernih dan mengungkapkan sosok. Tidak diragukan lagi, Raja Angin Lin San yang muncul di depan Long Yue. Dia mengandalkan baju besi tempurnya untuk berjuang bebas dari bola api biru. Dia tidak ahli dalam pertahanan dan ada banyak bekas hangus dan bahkan retakan pada baju perangnya. Meski demikian, dia masih memiliki kecepatan. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan Long Yue beberapa saat sebelumnya. Dengan demikian, dia berhasil melindungi Long Yue dari tombak naga emas Tang Wulin tepat waktu. Bagaimanapun, satu pukulan itu merugikannya. Energi di tombak naga emas itu hampir tidak terbatas. Lin San merasa seperti sedang dimangsa oleh naga raksasa emas saat tabrakan. Rasa sakit yang ditimbulkan melampaui kata-kata. Mulutnya menyemburkan darah segar. Dia sebenarnya adalah Raja Jiwa yang mengenakan satu set lengkap perlengkapan perang satu kata. Dia terburu-buru untuk memblokir tombak Tang Wulin karena dia sekarang menderita luka parah. Tang Wulin enggan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang salah. Faktanya, dia tidak hanya menolak untuk mencabut tombaknya, naga emas kecil dilepaskan dari ujung tombaknya saat raungan naga terdengar.
Naga itu melebarkan mulutnya dan menerkam menuju Lin San. Namun, efek imobilitas absolut 1 detik dari Star Chain telah hilang. Tubuh Long Yue melintas dan dia menggunakan bahunya untuk menahan benturan yang akan datang. Boom, Long Yue terpesona oleh naga emas melambung ke surga yang dilepaskan oleh Tang Wulin. Dia akan melepaskan skill jiwanya ketika bentangan cahaya bintang bersinar di punggungnya. Seluruh tubuh Long Yue menegang saat dia segera kehilangan kemampuannya untuk melepaskan skill jiwanya lagi. Jiwa bela diri macam apa ini? Bagaimana kemampuan mengendalikannya begitu kuat? Dia tidak punya cara untuk melawannya sama sekali. Soul Land 3 Chapter 704. Chapter 704 Cincin Jiwa Emas Ketiga. Lin San juga terkena serangan serupa, begitu pula Dai Yuyan dan Hua Lantang. Keempat tubuh mereka membeku kaku. Staf Star Will Eyes berkilauan dengan pancaran yang menyilaukan. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoyan benar-benar melepaskan kemampuan kendalinya di Star Luo Empire. Dia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya yang dikenal sebagai Dazzling Starlight, keterampilan jiwa kontrol yang luas. Meskipun dia hanya bisa melakukan kontrol untuk waktu yang singkat, dampak melumpuhkan yang diberikannya membuat Long Yue sakit kepala. Boom, Yuanen Yehui melemparkan palu raksasa itu saat muncul dari udara tipis. Palu itu berada di tangan kanan Devil Titan dan menyapu secara horizontal. Saat Dai Yuyan pulih dari Dazzling Starlight, dia menyaksikan tanpa daya saat palu raksasa hampir menimpanya. Dia tidak punya pilihan selain mendesak pertahanan armor tempurnya untuk datang menyelamatkan. Boom, Dai Yuyan terlempar. Di sisi lain, pedang panjang di tangan Ye Xinglan berkilauan dengan pancaran bintang yang menyilaukan saat dia terus-menerus mematahkan lingkaran cahaya sumu. Pagoda King Yezi dianggap tidak mampu memperkuat rekan-rekannya di mana bintang-bintang berkilauan. Ini adalah kekuatan Ye Xinglan dalam kemampuannya untuk menekan dua orang sendirian. Fang Er sedikit tercengang saat dia duduk di kursi komentator. Apa yang terjadi di sini? Apa bedanya dengan penilaiannya? Apakah itu dia atau orang lain? Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mereka sempat berpikir tentang berapa lama Akademi Shrek bisa menopang diri mereka sendiri selama pertandingan. Namun, sepertinya situasi di depan mereka tidak terduga, untuk sedikitnya. Akademi Shrek telah melakukan kontrol penuh atas seluruh pertandingan sejak awal. Selain sinkron, tim telah bekerja sama dengan baik di antara mereka sendiri dalam setiap aspek. Kontrol utama Gu Yue, kontrol ledakan Su Xiaoyan, dan perubahan kekuatan tiba-tiba dari Tang Wulin memastikan bahwa semua orang memegang kendali sepanjang pertandingan. Mereka menyaksikan pedang suci emas turun dari langit dan segera menekan Hua Lantang. Dia memanfaatkan pancaran Dazzling Starlight untuk meledakkan Wolf King Hua Lantang. Meski telah mengenakan armor tempur, tubuhnya masih terbakar dengan suar. Raja Harimau Dai Yuyan terluka dari pertandingan individu sebelumnya. Dia jelas memuntahkan darah saat dia diledakkan oleh palu. Hanya dua master jiwa tipe kelincahan Teng Teng dan Xie Xie yang cocok secara merata. Jelas bahwa kecepatan Xie Xie tampaknya meningkat, tetapi yang lebih penting, kelincahannya telah meningkat banyak kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika Teng Teng memiliki baju besi perangnya dalam keadaan seperti itu, akan sulit baginya untuk menang atas Xie Xie. Anehnya, Long Yue dibuang. Ini adalah situasi yang tidak pernah terjadi dalam kompetisi. Apa senjata di tangan Tang Wulin? Mengapa sepertinya Long Yue takut dengan senjata itu? Gu Yue masih bernyanyi dengan nada tinggi. Tang Wulin menyentuh tanah dengan tombak naga emas di tangannya. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang mengejutkan saat dia menerkam ke arah Long Yue sekali lagi. Tombak naga emas yang berbintik-bintik dengan cahaya ditargetkan bukan ke Long Yue, tetapi Raja Angin Lin San. Saat tombak itu menyerang, cincin jiwa di tubuh Tang Wulin tiba-tiba beralih. 3 cincin jiwa emas awal menjadi 4 cincin jiwa dengan cincin jiwa ketiga berseri-seri saat cincin jiwa biru beriak menjauh dari tubuhnya. Itu adalah Blue Silver Golden Array. Semua elemen dalam jangkauan Blue Silver Golden Array dilucuti. Lin San hendak mengelak ketika dia merasakan fluktuasi elemen di tubuhnya turun secara tiba-tiba. Long Yue mengandalkan basis kultivasinya yang kuat untuk mengatasi efeknya. Yang mengejutkan, dia tidak bisa. Kecepatannya melambat dan tombak naga emas menjulang di hadapannya. Bahkan tombak berujung ganda Long Yue bisa rusak. Bisakah armor tempurnya menahan tombak naga emas? Ancaman kematian langsung menyelimuti Lin San. Untungnya, dia memiliki Long Yue di sisinya. Long Yue mengangkat tombak berujung ganda untuk memblokir tombak naga emas.
Ding, Tang Wulin rebound dan sepotong lainnya mematahkan tombak berujung ganda saat Tang Wulin melolong. Cincin jiwa emas lainnya muncul di bawah kaki Long Yue. Long Yue putus asa. Tubuhnya terlalu besar sehingga sulit baginya untuk menghindari rantai bintang. Selanjutnya, Tang Wulin menyerang Lin San sebelumnya. Serangannya membutuhkan bala bantuan Long Yue yang mengakibatkan ketidakmampuan Long Yue untuk melakukan gerakan menghindar. Akibatnya, dia tidak bisa lagi bergerak. Sinar dingin melintas di mata Tang Wulin. Dia menembus tepat di dada Long Yue dengan tombak naga emasnya. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan bagus begitu saja. Ding, Long Yue dipukul. Tanpa disadari, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah menusuk batu. Tombak naga emas telah menembus tubuh Long Yue, tetapi Tang Wulin bisa merasakan ketahanan sebuah batu. Dia tidak bisa merasakan sumber kehidupan di tubuh Long Yue. Ketika dia melihat ke belakang, dia heran menemukan bahwa salah satu gunung yang dilepaskan oleh Long Yue sebelumnya bergerak dan menyebar sendiri. Bukankah itu Long Yue? Di sisi lain, tubuh yang ditusuknya telah berubah menjadi gunung besar. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin mencoba memahami semua yang terjadi di depan matanya. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya saat tatapannya berubah sedikit. Dia segera mengerti bahwa ini adalah rahasia jiwa bela diri Long Yue. Keterampilan jiwa yang tampak biasa tetapi menghasilkan keajaiban. Orang ini benar-benar tangguh untuk ditangani. Meskipun demikian, Long Yue merasa sakit setelah menggunakan trik pertukaran. Sesaat kemudian, tubuhnya menyemburkan energi jahat yang mengejutkan semua orang sementara matanya memerah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu meskipun tingkat kekuatannya. Dia akan menjadi sangat gila. Pandangannya tertuju pada Su Xiaoyan terlebih dahulu. Aura seluruh tubuhnya mekar saat cincin jiwa ketiganya berkilauan dengan pancaran yang mengubah tanah menjadi lumpur secara instan dan menyebar ke segala arah. Long Yue mencurahkan semua usahanya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Inilah definisi teror. Ekspresi Tang Wulin berubah serius juga. Tubuh Su Xiaoyan miring saat dia tenggelam ke dalam lumpur. Dia menjadi terganggu ketika dia akan melepaskan skill jiwanya yang terkontrol. Sisa tim Shrek menghadapi tekanan yang sama karena mereka dianggap tidak mampu memperluas dominasi mereka. Tombak berujung ganda di tangan Long Yue tiba-tiba menunjuk ke Gu Yue di udara. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar terang saat semburan air deras melonjak ke langit menuju Gu Yue. Meskipun dia panik, kewaspadaan bertempurnya masih tajam. Dia sadar bahwa orang yang paling mengancamnya saat ini bukanlah Tang Wulin, tetapi Gu Yue yang telah bernyanyi selama ini. Tang Wulin mengeluarkan hawa dingin. Dia tiba-tiba mendorong tombak naga emas ke tanah untuk mengeluarkan tubuhnya ke udara. Saat dia melesat ke atas, cincin jiwa emas kedua di tubuhnya berkilauan. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Armor tempurnya menempel di tubuhnya dengan cepat. Bersama dengan tubuh naga emas yang mendominasi, itu memungkinkan dia untuk memposisikan dirinya 10 meter di depan Gu Yue secara instan. Dia kemudian menggunakan tubuhnya untuk memblokir dampak arus air yang mengamuk. Sisik di tubuh Tang Wulin berkilauan liar dengan pancaran saat raungan naga yang menggelegar bergema dari tubuhnya. Dalam keadaan tersebut, sungai adalah keterampilan jiwa yang berkelanjutan sementara tubuh naga emas dominernya hanya bisa menyerap dampaknya selama 3 detik. Tangan Yuanan Yehui melemparkan 2 palu raksasa ke arah Long Yue yang terbang melintas seperti meteor yang mengejar bulan. Dai Yuyan bergegas pada waktunya untuk memblokir palu raksasa dengan sepasang cakar macannya sehingga palu itu sedikit berubah arah. Cahaya menyilaukan terpantul dari pedang di tangan Ye Xinglan saat cincin jiwa keempatnya berkilauan. Dia mengubah dirinya menjadi aliran cahaya bintang yang berjuang bebas dari rawa-rawa dengan susah payah. Kemudian, cahaya bintang berubah menjadi jaring besar di langit yang menyelimuti Raja Rubah Sumu dan Raja Pagoda Yezi. Dia mempercayai rekan-rekannya karena Tang Wulin mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Gu Yue untuk melawan Long Yue sementara yang lainnya harus menghadapi lawan mereka yang lain secepat mungkin. Meskipun Sumu kuat, dia telah kalah dari Ye Xinglan sebelumnya, sementara Raja Pagoda Yezi dipengaruhi oleh kekuatan pedang Dewa Bintang Ye Xinglan sehingga Yezi tidak dapat memanfaatkan efek amplifikasi dari pagoda berkilau 7 harta karun miliknya. Sementara itu, Xie berada dalam situasi kritis. Dia tenggelam ke dalam rawa sementara lawannya tetap tidak terpengaruh. Dia ditekan oleh Teng Teng hampir sampai menyerah. Untungnya, dia telah menguasai beberapa metode mendalam sistem agility, salah satunya adalah dengan mengkloning dirinya sendiri untuk menahan serangan Teng Teng. Yue Zhenyu mengepakkan sayapnya saat dia terbang di udara.
Pedang suci miliknya terus-menerus menusuk Hua Lantang sementara sinar cahaya suci terpancar dari tubuhnya. Dia berhasil menghasilkan efek yang tumpang tindih dengan Light of Judgment. Jadi, pada saat itu ketika Hua Lantang ditekan oleh Su Xiaoyan, dia berhasil melukai Hua Lantang yang tidak berdaya. Tubuh Raja Angin Linsan melintas saat dia berlari menuju Su Xiaoyan yang terjebak di rawa. Meskipun terluka parah, dia tahu bahwa Su Xiaoyan, Master Jiwa Sistem Kontrol tidak bisa dipecat dengan mudah. Situasi yang ada sepertinya akan berubah. Cahaya di tubuh naga emas dominasi Tanggulin sudah berkilauan hingga batasnya sehingga dia menusuk tombak naga emas untuk melepaskan naga emas melambung ke surga. Bayangan berbentuk naga muncul sekaligus untuk melawan skill jiwa sungai dengan paksa. Long Yue mendengus mengamuk. Dia menginjak kaki kirinya di tanah untuk mendorong tubuh besarnya ke langit, dan menyatu ke sungai langsung bergabung dengan tombak saat dia menyerang langsung ke Tanggulin. Tanggulin mungkin bisa berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada diinjak sebelumnya jika dia menghadapi tabrakan. Sementara itu, cincin jiwa emas ketiga yang baru muncul di tubuh Tanggulin akhirnya bersinar. Raungan naga yang gagah berani keluar dari mulutnya dengan tiba-tiba.